mess up my eyelid. Something about your eyes, it hit me by surprise. Shit, feeling hella strong. If you with it, then you got it. I feel waiting up, nothing up but your chair now. Filling up the tub, what's the scent of the dead now? Sebelum kalian lanjut nonton video ini, Boy, you know you jangan miss lupa it. Can't we find a way? subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya. Rekanita Desi, Kroni itu siapa tuh? Sahabat Bahru Rozak. Iya. Iya, sahabat. Oh, rekan aja deh. Aku sukanya rekan, manggil rekan. oke. Soalnya masih unyu gitu kalau manggilnya rekan ya. Oke, pembukaan dulu ya, santai-santai. Ini kalau misalkan ada yang kepo nih Tum, kita orang mana? Kita itu orang Tiwut, Desa Tiwut, Kecamatan Kali Tengah. Kita satu desa, jadi bisa ngelaksanain oh iya, rekanita Desi. Jadi ini kita klarifikasi ya, kenapa kita bisa berdempetan? Karena kita kan satu desa. Jadi kita itu nggak melanggar peraturan atau kebijakan pemerintah gitu loh terkait sosial apa tuh distancing ya, gitu ya. Bentar. Oh ya, dari rekan Desi Des 20. Jaga jarak kok malah berdempetan, Mbak. Gini ya rekanita. Kita ini sedesa. Nah, cuman rumahnya aja beda. Dan ini kebetulan dapat fasilitas dari pemerintahan Desa Tiwet. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Sudah diizinkan memakai wifi-nya. Dan tempatnya gitu. Jadi kita pilih di sini karena kemarin-kemarin itu kan sudah ada ya yang seperti ini, dan karena terkendala sinyal yang sedangkan kita ada di wilayah Bengawan Jaru itu yang sinyalnya susah banget, jadi kita memilih alternatif yang ini gitu loh, biar kalian semua rekan dan rekanita itu enak waktu menyimak diskusinya nanti kayak gitu rekanita Desi. Oke, dari Bapak Pembina. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Direkap dulu ya sama rekanita moderatornya. Oh ya, sama hostnya, host kita ini rekanita Amanda. Oke, selamat bergabung rekanita Firly dan rekan Ibnu Zain. Ada juga Rizky Prayogo. Ini si kembar ya. Ya, selamat datang rekan. Oke, Wahi wabarakatuh. Welcome back to pelajar Ngobrol Kali asik. Tengah. Ya, Di di part 2 kegiatan ngobrol asyik berbasis online. Hari ini kita mempunyai tema rekan dan rekanita. Temanya tetap produktif berorganisasi dengan di rumah aja. Jadi kayak kita berdua nih, satu desa, beda rumah, beda RT, kita tetap bisa produktif ya, gitu kan? Iya benar. Oke, mungkin ini Tum bisa langsung aja. Gimana sih itu maksud dari temanya itu? Sedikit aja gitu biar ada gambaran gitulah, memberikan inspirasi kalau kata SpongeBob ya, ada Gitu ya. pelangi gitu. Wow. Oke, bisa diulang lagi nih biar teman-teman yang baru saja bergabung. Ya, saya ulang ya. Iya, silakan. Temanya tetap produktif berorganisasi dengan di rumah aja gitu. Oke. Sebenarnya kata produktif itu bisa luas sih ya, apalagi kita yang sekarang ini sedang menjalani wabah atau pandemi yang sungguh sangat menyiksa gitu loh, apalagi kita yang kaum terpelajar yang biasanya kesana sini langsung jalan, sekarang kita hanya bisa berdiam diri di rumah, semuanya serba di rumah. Nah
mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah kita tetap menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan gitu loh. Cuman kita harus memilih alternatif yang baru gitu. Kayak semisal kita di organisasi ya, kita punya beberapa program kerja yang seharusnya kita laksanakan pada saat ini, dan itu nggak bisa kita jadinya kita skip, dan kita harus bisa itu mengganti. Bagaimana sih caranya kita masih tetap menjalankan program kerja ini tetapi dengan langkah alternatif yang lain gitu loh. Jadi kegiatan atau program kerja itu ibaratnya itu kita sederhanakan prosesnya, kita sederhanakan, kemudian prosedurnya gitu loh. Jadi tetap kita melakukan kegiatan tersebut, cuman dengan cara kita lakukan secara online seperti itu rekan-rekan kita. Saya ucapkan selamat datang dulu ya kepada sahabat Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Kalitengah, Bapak Murokib. Oke, sambil nunggu host kita ya. Udah. Selamat datang Rekanita Rohma Lutfia. Hai, sedesa juga, monggo. Yang satu desa juga itu Zoomsyah.99. Kok dot sih? Ya benar ya? Ya, 99. Zoomsyah.99. Dari sahabat Ansor juga. Siapa itu? Alfrian _El Saga. Oh, yang di part sebelumnya katanya Bapak Dukun itu ya. Oh ya, benar. Siapa lagi yang bawa aku nggak tahu. Pokoknya selamat datang rekan. Nggak bisa. Selamat datang ya. Oke. Kita udah sebelumnya itu kita share pamflet tuh, terus kita udah kasih tema. Lagi tanggapan dari rekan dan rekanita internal PAC Kalitengah maupun dari eksternal gitu loh. Mereka itu ada yang tanya-tanya kepo gimana sih gitu. Nah, ada yang kuat ya. Demi kalian rekan-rekan kita, nggak apa-apa deh. Yang macam-macam ya. Iya. Gimana kalau mantan ngajak balikan Waduh. gitu? Kalau part kemarin kayak gitu. Oke, khusus itu kalian aja yang jawab ya, pasti tahu lah gimana. Oke, ini langsung kita mulai dari pertanyaan pertama ya, biar nggak lama-lama karena kita juga nggak boleh terlalu lama. Oke. Terlalu lama sendiri. Oke, dari Instagram, komen Iya. Instagram ada Intana Ayu _Elmosu Elmonsu ya. Iya, Elmonsu. Pertanyaannya, bagaimana cara berorganisasi yang konsumtif? Bagaimana cara berorganisasi konsumtif yang produktif untuk kemaslahatan umat? Oke. sedikit ya begitulah ya. Tapi terima kasih Bu dosen udah mau berpartisipasi. Jadi seperti ini ya. Kalau menurut saya sebenarnya hampir sama yang saya jelaskan sama yang di awal tadi yang pembuka. Kita sebenarnya harus bisa nih inovatif dengan segala kondisi yang ada saat ini kayak gitu. Jadi semua kegiatan itu bisa dilakukan gitu dengan cara kita sederhanakan aja. Kayak metode pelaksanaannya, kemudian ya kayak prosedurnya itu kita sederhanakan sebagaimana kita bisa lakukan gitu loh. Tetapi kita juga harus bisa mengacu dengan peraturan, jadi nggak sembrono. Udah. Silakan. Oke, pertanyaan yang puasa ya, sedikit serak. Es tebu. Oke, pertanyaan dari rekanita Cindy Anabella _ misalnya, organisasi IPNU IPPNU mau melakukan musyawarah untuk membahas kegiatan-kegiatan yang positif yang akan datang. Kalau dengan cara diskusi online dengan di rumah aja kan pasti banyak halangan tuh, contohnya sinyal,
Lah sedangkan pemerintah menghimbau untuk kita tidak berada di tempat keramaian atau menciptakan keramaian. Nah, bagaimana nih caranya agar musyawarah ini tetap produktif dan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Ya, terima kasih ya Rekanita, Ketua Pimpinan Ranting dari Desa Lurejo. Jadi seperti ini Rekanita, kayaknya dilema banget nih Rekanita ya, karena Rekanita ya saya tahu lah bahwasanya di desa-desa ataupun di ranting-ranting pada saat bulan Ramadan ini tentu punya sekali program kerja yang sangat banyak yang harus dilakukan gitu loh. Cuman kita kan sedang lagi ada wabah yang seperti ini. Kalau menurut saya begini Rekanita ya. Kayak gitu itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara kayak kita lewat diskusi online pakai Zoom yang biasanya dipakai itu, ataupun dengan aplikasi yang lainnya gitu bisa. Cuman kita juga harus menyadari tempat kayak kita yang domisilinya itu ada di wilayah yang sedikit ya rimbun akan sesawahan. Jadi sinyal kan susah masuk tuh. Ya, sinyal kan susah masuk tuh. Jadi kita harus memaklumi itu. Jadi kita bisa saja sih menggunakan media grup WhatsApp. Itu satu-satunya penolong yang bisa kita handalkan gitu loh. Soalnya kalau kita harus memaksakan face to face bertatap muka, itu saya rasa kita terlalu berlebihan, karena kita juga harus sadar akan sinyal yang ada di sekitar kita itu. Pada saat ini sebenarnya bagus sekali untuk kita semua itu mempersiapkan kegiatan yang akan datang. Jadi kita kemas dulu nih, kira-kira kegiatan yang akan datang itu seperti apa gitu loh. Rencananya ingin seperti apa kan. Jadi kita konsep dulu. Ibaratnya gini nih, biasanya kan ada kita konsep dulu, terus kemudian nanti dirembuk, terus kemudian nanti baru kita laksanakan. Nah, pada saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita konsep kegiatan itu, kira-kira enaknya seperti apa gitu. Nah, nanti ketika sudah kita masing-masing dari anggota organisasi sudah memiliki gagasan ataupun konsep masing-masing, nanti kita bisa usulkan di grup WhatsApp tersebut gitu loh. Dan nanti pasti di grup nanti ada yang mengkoordinir. Itu mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan sih Rekanita. Soalnya kemarin juga dari pimpinan anak cabang ini juga dapat salam nih dari Wakil Ketua Kaderisasi Pimpinan Anak Cabang IPPNU Kali Tengah. Ini katanya jangan khawatir, kita juga sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk nanti setelah pandemi ini berakhir. Jadi kita nih yang ada di pimpinan anak cabang juga mempersiapkan sebenarnya, bukan kok ketika kita nggak ada kegiatan atau apapun terus kemudian langkah tergerak kita itu berhenti, bukan. Tapi pada nyatanya saat ini kita itu sudah mempersiapkan sesuatu yang nantinya bisa kita laksanakan setelah pandemi ini berakhir, kayak gitu Rekanita. Oke. Udah. Selanjutnya nih Tom, pertanyaan dari Amanda. Doanya kering. Gini, bagaimana menurut kamu Tom sebagai ketua gitu ya? Kan banyak masyarakat yang berpendapat seperti ini. Organisasi baik kemahasiswaan ataupun apapun itu kebanyakan mereka itu lebih mementingkan SDM dari kadernya. Sementara mereka itu lupa sama kegiatan sosial yang menolong masyarakat di sekitar mereka gitu. Jadi mereka itu organisasinya itu hanya melakukan pelatihan tapi hanya untuk kadernya gitu loh. Meningkatkan SDM kadernya tapi lupa dengan kegiatan sosial, tanggung jawab sosialnya gitu loh. Nah, itu terus apa yang akan kamu lakukan tuh sebagai penggede nih ya? Gede banget. sebagai suhu di pimpinan anak cabang Kali Tengah, biar hal itu tuh nggak sampai terjadi gitu loh. Sebenarnya kita juga nggak boleh sih yang ngejudge suatu organisasi kayak gitu. Kita kan nggak tahu nih ya apa yang ada di dalam organisasi itu, apa yang sedang dipersiapkan oleh organisasi itu.
bisa saja dalam kasus yang tadi dibicarakan oleh Rekanita Amanda, bisa saja pimpinan itu membuat pelatihan untuk kadernya yang nantinya ketika kader itu sudah mahir, yang pada saat di pelatihan itu kan ditempa bener-bener, nanti bisa ilmunya diimplementasikan di masyarakat. Nah, kita kan nggak yang seperti itu, nah gitu. Benar. Nah, kalau saya sih ya, meningkatkan kapasitas SDM itu wajib ya kalau menurut saya, gitu ya. Apalagi kita ya organisasi yang intinya untuk kalangan pelajar lah, IPNU, IPP. Bentar ya, kejeda. Oke. Halo Laila, halo, selamat datang. Oke, dilanjutkan ya gini. Kalau saya kalau bisa fokus di 2 tadi ya. Jadi kita tetap harus bisa meningkatkan kapasitas kader-kader kita. Kita juga harus bisa terjun langsung ke masyarakat gitu loh. Kalau setahu saya pernah dengar bahwasanya ini kata Yai Tolha ya, bahwasanya IPNU didirikan ini tujuannya adalah bisa berbaur ke masyarakat gitu loh, bisa ibaratnya mengabdi di masyarakat gitu loh. Cuman kita juga harus tahu nih bahwasanya mengabdi ke masyarakat ini caranya beda-beda gitu loh. Bahkan satu individu dengan individu lain, bahwasanya gini aja deh, antara saya dengan Rekanita itu pun beda loh ketika kita mau mengabdi ke masyarakat dengan cara mungkin sepertinya mungkin ada yang langsung kita terjun di masyarakat yang pada saat itu kebetulan domisilinya di rumah terus nih. Nah, itu kan mungkin bisa. Tapi kan ada juga orang-orang yang seperti ini. Dia enggak 100% itu ada di rumah gitu loh. Ada yang mondok gitu. Nah, iya itu loh. Nah, ada juga yang dia yang sudah ada di ibaratnya nggak domisili di rumah terus lah. Itu dia juga sebenarnya memperjuangkan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu loh. Cuman mereka kan nggak tahu gitu loh, masyarakat yang ada di kita ini kan nggak tahu gitu, di sini gitu. Oke, jadi jangan suudzon ya. Kalau curiga boleh tapi dikit aja. Gak apa-apa kok. Maklum sih, soalnya kan nggak tahu gitu. Kalau udah tahu kan udah lega. Oke, dari rekan Gulam ya. Kita skip dulu ya rekan. Sabar, kita baca yang udah kita rekap dari pertanyaan sebelumnya. Jadi yang pertanyaan di live ini nanti ya. Sekarang kita skip dulu, oke? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari rekan Gulam. Ya, ini Anda sudah bertanya di sini ya. Dari rekan Gulam nih. Iya. Bagaimana cara menjadi seorang kader organisasi yang tidak baperan dan sedikit-sedikit marah gitu, mutungan kalau bahasa Jawanya. Waduh. Gitu. Saya juga pernah sih dulu waktu SMK kalau nggak salah. Kita sedesa, seorganisasi, SMK udah jangan curhat jawab. Iya. Ya sebenarnya sih itu sifatnya seseorang sih. Kita mungkin sebagai teman ataupun sebagai partner organisasi bisa ikut mengajak dia tidak selalu yang baperan, itu mungkin bisa. Cuman kan kita tidak bisa merubahnya 100% karena itu kan sudah sifatnya. Mungkin mungkin kita sebagai orang yang terdekatnya kita bisa memberikan arahan gitu loh, bahwasanya hal yang seperti itu yang seharusnya yang ibaratnya diladeni lah. Yang harusnya diladeni oke, boleh, tapi kalau nggak perlu amat ya udah nggak gitu loh. Karena kan gini ya, bisa saja satu argumen ataupun satu pembicaraan lah, bahasa ininya simpelnya itu bisa bermakna banyak gitu loh untuk semuanya itu. Dan wajar sekali bahwasanya orang-orang itu punya pandangan yang berbeda. Cuman, ada cumannya nih. Kita sebagai pribadi kita harus menyaring dulu nih. Jangan mudah baper. Misal nih ada masalah kayak gini ya. Ini si A sama si B ini ada perselisihan. Aduh, udah kali. Oke. Udah lanjut. Kayak gini, semisal nih ada si A sama si B. Ini selisih paham. Nah, misal saya dapat informasi
selanjutnya. dapat informasi dari si A bahwasanya si B ini seperti itu. Nah, kita dengarkan aja gitu loh, terus kemudian kita ambil yang terbaik. Maksudnya dari pembicaraan itu intinya seperti apa sih? Jangan langsung kita ngejudge dan mengasih bumbu kepada si yang curhat itu tadi gitu loh. Nanti malah memperumit keadaan. Kita seharusnya ibaratnya bisa meredam amarahnya, kita Sebagai penengah gitu ya kita berikan kemungkinan mungkin itu nggak segini loh, mungkin itu nggak gitu, mungkin tujuannya itu baik, nggak seperti yang kita Cuman gitu. cara mengungkapkan biasanya kan beda Iya, tiap gitu individu gitu. Ya wajar sih. Oke, jadi kembali lagi, jangan terlalu sering suudon. Karena nggak baik. Kalau curiga boleh dikit aja, Dikit tapi aja. sebagai mawas diri ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Mas. Ini masih rekan apa udah sahabat ya? Siapa ya? Dua-duanya kayaknya yo. Rekan sekaligus sahabat. Pembina itu. Pembina ya, oke. Mas Tain dari Bojowasri, betul. Oke, pertanyaan Anda. Oke, kita Oh sapa iya, dulu. udah dateng ya. Siapa itu? Mas Tain. Ada Nafa. Ini rekanita deh kayaknya. Halo. Ada sahabat Irfan di Ali. Selamat sore, Bapak. Bapak Bapak trainer. guru. Oh iya, Bapak trainer. The best PAC Kali Tengah. Ya, mantap. Di luar juga terkenal loh. Oke. Terus ada siapa nih? Ada sahabat Mas Tain. underscore. Mas Tain. Susah bacanya pokoknya. Iya, Mas Tain begitulah. Ya. Terima kasih rekanita yang sampai saat ini sudah mau ngikutin kita. Stay tune. Di situ aja ya. Oke, langsung saya bacakan ya pertanyaan dari Mas Tain. Ada seorang kader ketika dia berbicara itu selalu bijak. Akan tetapi berbanding terbalik dengan perilakunya. Lah, pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi kader tersebut gitu. Saya nih, saya tuh sok bijak gitu loh, tapi tingkah laku saya tuh enggak misalkan gitu. Semoga yang dimaksud bukan saya ya. Kayak curhat ya rekan-rekan. Iyalah, gimana kan nyebelin tuh kader kayak gitu lah. Gimana tuh cara nyikapinnya? Kita sih, kalau saya sih dari dulu itu punya prinsip kayak gini. Kalau negur seseorang itu jangan langsung di depan teman-temannya ataupun di depan orang banyak. Ya gitu. biar enggak matiin itu Iya. ya, karakter dia juga Kan kasihan gitu loh. Jadi oke lah, mungkin pada saat itu tadi ya event lah, ibaratnya event itu dia bisa bicara gini padahal kenyataannya di belakang layar lah, ibaratnya di belakang layar dia nggak seperti itu gitu. Ya udah, kita ajak ngobrol baik-baik aja setelah kegiatan itu, ibaratnya jangan langsung to the point ya. Yeah. Soalnya kan kita nggak tahu nih isi hati seseorang kayak apa. ya kayak PDKT gitulah, Iya. harus perlahan ya. Takutnya kan nanti kita baru ngobrol bentar nih langsung baper kan, Iya. kasihan ya. Jadi kita deketin dulu pelan-pelan, kemudian kita tanyain gitu loh, terus kemudian kita arahkan sebenarnya nggak gini loh, sebenarnya gini. Kalau misal Anda ya ataupun sampean bisa bilang kayak gitu, seharusnya di kehidupan yang nyata itu bisa dilakukannya kayak gitu. Iya. Karena gini ya, susah juga sih karena kalau ngomong itu kan enak ya, kayak gini ya, enak semuanya bisa diomongin, tapi Implementasinya. iya, kalau implementasinya tuh susah banget gitu loh. Dan ya kita bisa mengingatkan lah, tapi secara baik-baik, secara halus gitu ya, kita ambil dulu hatinya. sakit. Oke, lanjut pertanyaan dari rekanita Desi. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama tuh, jadi mungkin nanti ditambahin dikit aja biar kita nggak waktunya juga nggak begitu terlalu lama ya. Oke, silakan. Pertanyaannya ini dari rekanita Desi, bagaimana solusi yang tepat untuk menyikapi kader-kader yang etikanya itu kurang baik saat berorganisasi. Jadi hampir sama kan sama yang tadi, gimana tuh cara nyikapinnya kader yang nyebelin gitulah. Pernah nggak jadi kadernya beli? Pernah pasti. Pernah. Paling nyebelin ini, paling nyebelin. Iya, semuanya juga pernah kok, saya juga pernah. Tapi setidaknya lambat laun, terus dengan berjalannya waktu kita bisa memperbaiki gitu loh kesalahan kita, kemudian kayak gitulah. Nah, kayak orang-orang yang seperti itu, ya tadi hampir sama ya, ya memang sama ya.
kita ingatkan aja baik-baik gitu loh. Kalau udah kelewatan nih kita harus ekstra sabar aja ya. Kita harus ekstra sabar aja. Kita tetap ingetin gitu loh, kan nggak ada salahnya kan. Sama aja kayak batu kalau kena air itu kan lama kelamaan kan tetap bisa gitu loh. Oke, rekanita Desi, pertanyaannya udah dijawab. Lanjut dari ini nih. Kita sapa dulu nih. Ada Zaki Andiansyah. Oke, halo Ya, rekan. ada Zawin, siapa itu? Zawin Azhar. Azhar. Oke. Oke. Lanjut, ini pertanyaan dari Bapak Suhunya Departemen Kaderisasi PAC Kali Tengah. Siapa lagi kalau bukan rekan Rozak. Oke. Terima kasih. Heboh ya saya. Oke, pertanyaannya tuh gini. Kan kita ini langkah gerak organisasi kita itu udah terbiasa di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Terus dengan adanya musibah ini, pandemi ini, kita itu disuruh untuk jaga jarak, social distancing dan lain sebagainya lah. Itu terus gimana peran kita sebagai kader agar tetap bisa produktif dengan situasi pandemi seperti ini gitu? Bisa tetap produktif ke masyarakat, ke kader kita gitu. Iya. Mau saya tanyakan produktif yang seperti apa ya tadi? Ternyata udah dijawab gitu. Kalau menurut saya sih ya, dengan kita ikut membantu pemerintah tidak menyebarkan berita hoax, itu juga sama aja kita sudah berperan di masyarakat gitu loh. Positive thinking itu bahagia, membuat kita bahagia Iya. lah. Kalau kita udah bahagia itu imun kita akan naik ya. Imun kita akan naik. Jadi jangan menyakiti hati siapapun atau membuat panik selama pandemi. Kalau bisa seterusnya biar imun kita tetap baik gitu. Lanjut Itu kan tuh. hal sepele aja gitu loh. Hal sepele aja bisa kita lakukan gitu. Nggak usah kita muluk-muluk harus jadi pahlawan superhero yang bisa mengatasi virus-virus COVID-19 gitu. Nggak perlu lah. Karena kita punya kapasitasnya masing-masing gitu loh. Apapun itu, hal sekecil apapun itu yang bisa kita lakukan, oke, kita lakukan gitu loh. Nggak usah harus nunggu bentar lah, saya kayaknya nggak bisa, padahal dia bisa. Yang penting kata seseorang nih ya jangan kelamaan bikin ibarat kalau bahasa Jawanya ini ancang-ancang, wacana gitu loh. Tapi actionnya itu nunda-nunda sampai nggak keburu lah. Nah itu kan sama aja kita mensia-siakan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kita punya akal pikiran, tapi hanya untuk berpikir saja tanpa kita realisasikan. Nah itu kan menyia-nyiakan. Mikir mulu ya, tapi mikir nggak dikerja-kerjain. Actionnya nggak ada gitu. Kalau garap skripsi gitu nggak akan selesai kalau cuma mikir. Ini kayaknya nyindir banget. Ya jadi ini tuh rekannya tuh lebih pengen kan, kita itu biasanya ada kayak ke masyarakat, kita ada bakti sosial kayak gitu-gitulah. Di tengah pandemi ini yang paling simpel lah yang bisa kita lakuin itu gimana sih tuh gitu. Ini saya pribadi nih penasaran juga soalnya. Kita kan nggak boleh kayak keluar dengan yang jauh, apalagi zona yang merah itu kan udah dilarang ya. Dilarang banget. Udah, mungkin bisa kita lakukan adalah edukasi masyarakat yang ada di sekitar kita nih, nggak usah jauh-jauh sekitar kita, ataupun kita nih yang aktif di media sosial nih, kita bisa mengarahkan orang-orang atau masyarakat itu jangan panik, tetap waspada, jangan panik tapi tetap waspada dengan sekitarnya gitu loh. Dan kita juga bisa memerangi berita hoax, ibaratnya kayak gitu loh. Ya, hoax itu racun nomor satu. Nah kayak gitu kan ya, itu hal yang sepele sih. Iya, kemarin kita yang di Bandung Kali Tengah kan juga melakukan kegiatan itu sosial. ya, ini bisa juga tuh. Gini, kemarin sih ini dari pimpinan cabang itu sudah mengadakan bakti sosial. Yang pertama untuk bencana banjir. Ya, Terus banjirnya kemudian- 1 bulan lebih. My God. Ya di daerah kita lagi. Saat ini ya banjir, kemudian ada juga untuk yang masyarakat yang terimbas oleh COVID-19. Bagi masker gitu ya. Ya, kemarin kita dari Banom dan juga MBC NU Kali Tengah itu sudah mengadakan nih bakti sosial. Cuman kita nggak menyebarluaskan berita itu untuk mengajak ya, karena kan kemarin juga saya Dibatasi gitu yang itu juga melakukan. kemarin dari PAC IPNU PPNU juga mengusulkan bahwasanya kita tetap ibaratnya terjun ke masyarakat, cuman dengan cara
dibagi gitu ya ya. dibagi, nggak usah banyak-banyak, mungkin dari Banom itu satu wilayah hanya berapa orang kemarin kayak gitu. Jadi kan kita kan anggotanya menyebar tuh, jadi nggak Iya. perlu ada gerombolan. Jadi yang di wilayah Bengawan Jero bisa eksekusi di sana. Iya. Gitu kan. Iya, kemarin kan juga gitu, misalnya dari apa namanya, dari PAC kan cuma ada 2 nih yang dari PAC-nya. Ya, dari ibaratnya dari pertama pusat untuk pemberian bantuannya terjun ke lapangannya kan cuma 2. Iya. Kemudian kalau misal nanti datang di desa Belajo atau di desa Gambuan yang kemarin ya, itu dari desa Gambuan itu sudah ada rekanita yang siap di sana gitu. Jadi kan gampang gitu iya, ya, tinggal jadi ngasih. nggak terus harus gerombol-gerombol nyambut gitu. Yang penting bantuan kita bisa tersalurkan, Tersalurkan niat dengan baik kita, tepat. niat baik kita juga bisa disalurkan gitu loh. Jadi nggak harus kok kayak seperti biasanya. Selamat datang untuk rekan Yudis _517. Komen untuk betul, salam dari pelajar Ponorogo rekanita. Oke, salam baik ya Allah. ya. Semoga yang di Ponorogo tetap sehat selalu. Ya, salam ya. Jangan lupa jangan kemana-mana deh, di rumah aja. Ya, jaga jarak. Kecuali kalau kayak kita nih satu desa mungkin Iya. bisa ya, rumahnya juga deketan gitu. Oke, lanjut. Selamat bergabung. Pertanyaan dari rekan Ihya. Ini pertanyaannya itu, hal produktif apa saja sih yang udah kita lakukan ya? Tadi udah dijawab sih sebenarnya ya. Iya, hampir mirip sih Jadi pertanyaannya. langsung aja kita bisa next mungkin ke pertanyaan yang lain. Soalnya ini yang di live juga kayaknya banyak nih yang mau nanggapin. Mungkin sedikit tambahan aja buat Oke. rekan Ihya gitu. Banyak sih rekan ya. Kalau menyimak dari awal kemarin juga, rekan nggak ikut kemarin ya kayaknya yang di Masih di pondok. Oh ya, rekan masih di Ihya. pondok. Itu kan kita udah nih bakti sosial, kemudian kita sudah nih kayak mengedukasi masyarakat dengan cara memakai masker, kemudian caranya bagaimana sih untuk bikin desinfektan ya namanya, desinfektan atau hand sanitizer. Nah itu kan secara nggak langsung gitu loh, kita sudah melakukan upaya-upaya tertentu kayak gitu. Terus ini yang sedang dipersiapkan oleh pimpinan cabang. Kita dari departemen kaderisasi ya, ini kayaknya mau menyiapkan sesuatu yang besar Ya, gitu. lagi Mbak aja. pusing kaderisasi itu lagi Iya. pusing. Ya, selamat untuk rekanita Zoom berpusing-pusing ria ya dengan itu departemen yang kaderisasi. komen itu yang komen emot apa sih, ngakak ya. Oke, ini dari komen sahabat Ansor, sahabat Sandi ya, tambah curhat omai kena banjir. Biar Iya. didoakan semoga rumah Cepat kita surut yang ya. selalu tergenang itu tidak akan pernah tergenang lagi gitu loh. Tergenang oleh masa lalu. Itu kenangan coy. Gini, sama saya ini nambahin lagi, kita juga lagi ada program khataman online ya. Yes, di Ramadan ini khataman online. Online. Doakan saja semoga bisa istiqomah kita dari rekan-rekan kita menjalankan ibadah puasa juga ya. Khataman online itu rekan Ihya itu kayaknya yang nulis semangat paling sekali banyak ya. tuh. Juz 1 sampai 10 rekan Ihya semua kayaknya tiap hari. Besok sekalian ya, satu Al-Quran juz 1 sampai juz 30 Rehan. Jos. Oke, lanjut. Wah, ini kayaknya penting banget nih tuh. Gimana? Sampai tanyanya tuh gini, pertanyaan penting tanda serunya 3 otak. Dari siapa? Aku penasaran. Dari nggak mau disebutin sih nggak mau. kayaknya. Oke lah. Pertanyaannya gini nih Tom, bagaimana cara menyikapi kader internal yang tidak pernah muncul dalam setiap kegiatan atau perencanaan kegiatan, namun saat situasi pandemi seperti ini malah dijadikan panggung untuk unjuk gigi, tampil untuk menghujat halus dengan membanding-bandingkan PAC lain. Jadi maksudnya itu kayak gini Tom, misalkan Manda nih, misalkan Manda. Contoh guys. Contoh example, misalkan Manda itu nggak pernah aktif tuh di kegiatan ataupun perencanaan, misalkan pembentukan panitia, perencanaan kegiatan Manda itu nggak pernah datang. Tapi sekarang kan waktu pandemi nih, otomatis kegiatan kita kan akan banyak yang terjeda nih. Jadi kelihatannya tuh nggak ada kegiatan, padahal ada, tapi sistemnya kita gantilah. Dia ini malah menjadi sengkuni gitu lah, ibarat kalau kasarnya gitu, sengkuni dengan membanding-bandingkan yang jahat gitu lah ya, dengan membanding-bandingkan PAC kita ini dengan yang lain gitu loh. Gimana tuh cara nanggepinnya? Gini Sedangkan kan gak sesuai realita ya. Kita kan ada tuh kegiatan, cuma sistemnya beda. Aduh, panas aku. Gini ya. Slow aja.
Jadi dia tuh memanfaatkan momen ini gitu loh tuh untuk unjuk gigi dengan membanding-bandingkan PAC kita dengan PAC yang lain gitu. Kalau menurut saya sih kita suka aja ya, karena kenyataannya kan nggak seperti itu gitu ya. Kemudian kita arahkan aja, kita ajak ngobrol baik-baik ya, seperti yang awal saya katakan tadi lah. Kita ajak ngobrol baik-baik. Mereka apa namanya, mereka bilang seperti itu juga ada dasarnya gitu loh. Mereka melihat apa yang mereka lihat gitu loh, bukan apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Nggak apa-apa kan, nggak tahu gitu loh ya. Nanti kita beritahu ya, ini kita beritahu. Mungkin kalau menurut saya nih Iya, mungkin kayak gini, dia itu pengen sebenarnya, kita nggak mau bersuudon ya, mungkin dia tuh pengen bareng sama kita kegiatan, cuman waktu mungkin dia tuh sekolah jadi nggak punya waktu. Nah akhirnya kan dia jauh dengan kita tuh, akhirnya setelah jauh dia merasa tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita ajak, akhirnya dia mungkin sedikit sakit ya, sedikit sakit. Akhirnya dia itu sekarang unjuk gigi memanfaatkan pandemi ini untuk membanding-bandingkan dengan PAC yang lain. Tapi nggak apa-apa, overall nggak apa-apa, itu baik. Buat apa? Buat kita Tetap maju itu tetap maju. ibaratnya. Kita jangan kayak gitu, kita nggak mau dibandingin gitu. Nggak apa-apa kalau kita dibandingin dengan yang lebih baik, itu sebagai semangat kita untuk menjadi yang lebih baik. Iya, nggak apa-apa sih Tapi sebenarnya. kalau dibandinginnya sama yang lebih buruk, baru tuh baru Ya apa? nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan hak mereka untuk berbicara lah ibaratnya. Iya. Kebebasan berpendapat kan. Karena gini loh rekan-rekan kita, setiap PAC ya, setiap PAC ataupun organisasi dengan organisasi lain itu mereka punya apa ya namanya, cara-cara tertentu ataupun konsep-konsep tertentu Iya. untuk memajukan organisasinya gitu loh. Kita nggak bisa ini ngejudge organisasi yang kayaknya itu redup banget. gitu. Padahal di balik itu dia sedang menyiapkan sesuatu gitu loh untuk Sesuatu nanti yang- kita kan nggak tahu gitu loh. Atau mungkin saya juga nggak tahu sih itu sebenarnya yang tanya itu siapa. Ini soalnya titipan juga gitu. Oh, loh. titipan. Dan nggak dikasih tahu juga namanya, pertanyaan dari siapa. Mungkin dia saat ini tuh melihat kita tuh gimana ya, waktu dari kegiatan setiap organisasi itu kan beda. Bisa aja nih PAC kita hari ini ada kegiatan, tapi organisasi dari PAC lain itu nggak ada kegiatan, atau begitu pun sebaliknya. Dia membandingkannya pas kita lagi emang bulan ini tuh nggak ada gitu, adanya bulan depan atau bulan kemarin yang mungkin seperti itu. Jadi dia tuh nggak tahu karena dia juga kan nggak mengikuti gitu loh, setiap kali ada acara atau persiapannya kan nggak mengikuti, jadi nggak tahu yang pasti kita mengadakan kegiatan itu kapan. Jadi kita maklumi saja, untuk menghadapinya kita maklumi saja sambil kita ajak terus, kita Iya, rangkul benar. terus. Mungkin aja ini juga sebagai koreksi ya tuh buat kita. Kalau sampai ada kader yang seperti itu tuh harus gimana gitu. Ya bagus pertanyaannya. Ya terima kasih sih. bagus. Mungkin gini ya, sebenarnya ini juga banyak sekali apa ya rekanita yang seperti itu gitu loh. Kayaknya kok aku nggak pernah diajak, Iya. kok aku nggak pernah diajak ikutan ke sana ke sini gitu loh. Padahal gini ya, kita sebenarnya kan sudah nih, kalau misal ada acara apa gitu ya, kita biasanya nge-share di grup. Kalau misal pun kita nggak nge-share di grup, itu kita share di grup pengurus harian biasanya seperti itu. Karena kita juga harus melihat nih sifat dari kegiatan itu gitu. Kita diundang bisa dihadiri oleh orang banyak atau enggak. Kalau misal kita nggak bisa dihadiri oleh orang banyak ataupun diwakilkan, kita nanti biasanya di-share ke grup PH gitu loh. Karena biasanya di organisasi kan gitu ya, kita mengutamakan yang ini dulu ya, ya struktural lah, secara struktural gitu. Biar sesuai juga Sesuai, ya. koordinasinya gitu. Gitu loh. Nah, untuk biasanya sih gini, teman-teman yang di BPH di Badan Pengurus Harian juga ketika mau keluar kadang ngajak sih ngajak kok, meskipun secara nggak langsung saya pribadi bisa ngajak rekan-rekan kita. Semuanya kan paham kok, tuh kan nggak mungkin satu kecamatan di Japri. Ya, soalnya ya banyak kontak saya itu hampir berapa ya, 300 ya. 300 itu nyimpen nomor-nomor kalian ya, nomor kalian. Oke, jadi saya tuh pernah mendengarkan kata-kata Tum dari
Kita lanjut nanti dulu ya. Ini kita nanggepin komentar dulu nih. Kayaknya seru, udah banyak nih, udah banyak. Ayo. Kita tanggepin dulu. Wih, ada teman saya yang se-SMK. Itu yang atas tuh aku mau tuh, nggak mau ketinggalan. Yang Dari mana Mas yang- Irfan di Pak Murokib. Mau nggak kirim ya ke Balai Desa Tiwat gitu, mampir bentar. Oke, ada lagi nih. Mas Irfan di lagi tuh Amanda. Apa itu? Nyindir gak oleh wongnya kerja dulu. Kita nggak tahu malah yang tanya siapa. Jangan-jangan ini Wah. Mas Ir nih yang tanya. Ayo. Kayaknya ya nih Mas Ir nih. Cair ya yang tanya gitu. Ada, kita nyapa dulu nih, ada Mbak Dedi. Lulu ini teman kita satu SMK. Halo. Tadi kan udah tak sapa. Gitu. Udah ya, aku belum berarti. Iya. Lanjut. Terima kasih lah udah mau lihat. Iya. Terharu aku. Aduh. Nyantai ya kamu. Dari Pak Murokib nih, sahabat Irfandi gawe live tak? Tak tahu. Ini kayaknya internal answer ini. internal. Lanjut nih dari sahabat Sandi nih. Lah kok sing rame nih? Oh iya, itu tadi bener ya yang bikin rame sahabat Ansor. Kayaknya- Makasih Iya, sahabat Ansor. Cak itu salah kamar ya? Iya. Salah ruang. Horor ya. Ace. Di sini nggak horor kok guys, enak di sini. Dari ini nih Mas Rokis nih. Apa itu? Aduh, Nggak kelihatan ya? aku nek nyawang tih loro iki kok koyoke gak enak nek gak. Waduh. Aduh, jangan jujur-jujur ya kan. Jangan jujur kalau kita itu suka tit gitu loh. Gimana sih rekan Rokis ini? Istighfar dulu itu ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Puasa Kak, puasa. Nggak boleh ya. Oh, ini ada teman saya nih dari KKN. Oh, ini juga salah satu bendahara pimpinan ranting di IPPNU Pecangro. Selamat sore. Iya, selamat sore. Itu tuh yang lucu tuh dari rekan Zainal. Mas Zain, ya. Aduh, tolong Pak Namin wifi balai desa di-off-kan sebentar. Gini. Kita tadi udah izin, Kalau di-off-kan kita live-nya gimana, Bro? Gitu loh. Kita udah izin kok. Terima kasih ya Pak Pemerintahan Desa Tiwet. Ya, udah apresiasi kita gitu ya. Ini sungguh membantu loh. Membantu sekali karena sinyal di sini tuh Enak banget. Ada lagi nih, Rekanita banyak loh. Ayo. Aduh, apresiasinya. Aduh. ke bawah nih, ke bawah. Tolong Ambon ono sinyal. Oh ya. Mas Zen lagi tuh, Mas Zen. Lagi nih. Wih. Nih aku pangga bergerak iga ngereng. Iga. Udah gak usah dibaca deh. Lanjut. Ada Sari. Salam 3B. Ayo salam 3B dulu tuh. Oh. Salam 3B. Ayo tuh. Gimana ya? Belajar belajar berjuang bertakwa. Oh iya, Gitu. belajar Berjuang, berjuang bertakwa. Aku loh kangen nyanyiin lagu Mars sebenarnya. Tapi kalau kita nyanyiin itu kelamaan. Oh ya. ini aja, seliri. Oke, Rekanita ayo. Kita baca dulu deh. Soalnya durasinya itu Oke, nanti kita terlalu- lihat durasi ya teman-teman. Kalau panjang kasihan editingnya. Romansyah Faris, ini kayaknya dari PAC Mantub deh. Oh iya? Iya. Halo yang dari dataran tinggi yang pasti kalian gak pernah kena banjir kayak kita. Oke. Wahyu Aji. Ada pertanyaan dari rekan sahabat Sandi. Akhir-akhir ini kan banyak apa itu? Apa itu rekan? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ini kita bacain tuh. Ya maaf. Maaf ya, ini pertanyaan dari komen sahabat Ansor. Akhir-akhir ini kan banyak maaf ya. Udah aku sensor aja kayak enak bacanya itu. Akhir-akhir ini kan Kalau banyak pengen tahu lihat aja ya, ya. lihat aja komennya ya. Yang lagi live pasti tahu komennya. Yang nanti udah hilang komennya, soalnya udah kita edit. Dari sahabat Ansor, Mas Sandi, akhir-akhir ini kan banyak tit di tengah-tengah pelajar. Gaya-gayanya tit dan lain-lain.
Bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menangkal hal seperti itu gitu loh. Itu sebenarnya pribadinya gitu loh. Iya. Gimana ya? Itu sebenarnya ini ya kesadaran diri masing-masing ya. Iya, rekan-rekan. kenapa kok sampai seperti itu gitu Itu loh. juga PR loh buat teman-temannya yang ada di sekitarnya yang masih hilaf, yang masih Tolong dapat diingatkan. hidayah. Tolong diingatkan itu loh. Karena kan seseorang itu kan ya mungkin dia lagi jenuh terus kemudian nggak ada yang nggak bisa ada yang dilakukan rangkul, gitu. nggak ada teman Terus cerita. dia mungkin pengen cerita terus kemudian ke tempat yang salah itu kan bisa saja terjadi gitu loh. Iya, yang diceritain malah jadi kompor gitu loh. Akhirnya yang jahat bukan cuma corona tapi manusianya juga. Kan sedih gitu. Oh iya, Rekanita Hidayah titip salam buat apa itu? Oh iya. Oke, jadi Oh gini. iya. Oh ya ini ada Rekanita dari Hidayah. Rekanita Hidayah. Titip salam, Titip katanya salam. beli dong dagangannya ya. Itu ada sih Instagramnya, kita sekalian endorse nih Nggak ceritanya. apa. Ada sih, ada nggak sih Instagramnya? Oh yang Itu Rekanita yang- Intan ada. Oh ya, yang Rekanita Intan Apa ada. itu? Intan El Monsu. Itu loh yang jualan Yang ayam online itu Ayam loh, online. dijamin murah dan berkualitas. Yang Silakan beli bisa. sendiri. Nah, ini kan salah satu contohnya rekan-rekan Nita yang tetap produktif. Itu kan gini ya, kita sambil berdagang tapi sebenarnya juga membantu masyarakat gitu loh. Dengan cara biasanya dagangan Dagang kan ke rumah iya, ya, terus langsung diantar. diantar ke rumah. Nah, itu kan bentuk pengabdian lah ibaratnya secara nggak langsung. Kalau gitu. Rekanita Hidayah itu jualannya setahu aku lapaknya itu di baratnya Di ini loh, Indomaret, iya. Kecamatan Kalitengah. Kalau yang di Boleh nih Kecamatan Kalitengah tahu. rekan-rekan Nita mampir. Banyak enak-enak. Kemarin saya beli ini telur asin. Iya. Telur asinnya enak banget. Lanjut. Dapat bonus hotel. Dapat bonus Zoom hotel. ya. Oke. Oke, kita baca dulu nih sambil nunggu pertanyaan yang lainnya. Oke, Isarif 1986. Iya, banyak itu yang seperti diomongkan masnya itu. Masnya yang mana ya, Mas Sarif? 1986. Iya, ini juga ada yang lagi. Oh bentar Mas Zen, oh ya Rekanita Hidayah nanti kita mampir gratis tapi Ya nanti mampir. Kemarin juga mampir. ini kan durasinya tinggal Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Dikit lagi, guys. Nggak kerasa ya. Ada satu pertanyaan terakhir yang udah kita rekap dan nanti kita lanjut baca komen ya. Pertanyaan dari rekan @zoomsyah_ lupa, pokoknya zoomsyah Instagramnya. Gini tuh, bagaimana seni pemimpin yang baik di tengah pandemi sekarang gitu loh. Oh iya, seni pemimpin yang produktif di tengah pandemi ini tuh gimana? Seni pemimpin yang produktif. Oh iya, seni pemimpin. Apa ya? Gimana? Oh iya, gini. Bagaimana seni memimpin di tengah-tengah krisis pandemi ini? Pokoknya intinya gitu loh. Gini ya. Kalau menurut saya pribadi nih, mungkin rekan Niko bisa menambahi juga tuh nanti di sana. Mana rekan Niko? Ya itu Mana sih? itu tuh ada. Nah, ya itu. Ada tuh. Iya. Kalau menurut saya sih gini ya, pemimpin yang yang seperti ini ya kondisinya itu, kita sebagai pemimpin harus bisa yang inovatif dengan program-program kerja yang tadinya ya, yang seperti saya katakan di awal, yang tadinya harus kita jalankan dengan cara berkerumun. Terus kita juga harus bisa inovatif. Gimana nih acara yang maksudnya tujuannya sama, yang kayak seperti itu tetap bisa dijalankan, tetapi di tengah-tengahnya seperti ini gitu loh. Iya, Nah, benar. kayak semacam ini nih, Fleksibel gitu ya. iya. Kayak ini nih contoh terkecil lah, kayak ini yang sedang kita lakukan ngobrol asik ini sebenarnya kan ada nih di Ada. programnya departemen Diskusi, organisasi ya, keorganisasian. Nah, cuman pada saat ini kan kita nggak bisa nih saling kumpul-kumpul. Sedih. Nah, jadinya kita adakan ngobrol asik yang kayak gini gitu. Yang seninya sih harus kayak ini ya, pemimpin yang bisa fleksibel dengan keadaan, yang ibarat kata kalau kena panas dia harus bisa mencairkan suasana dingin gitu untuk sekitarnya. Kalau nanti ibaratnya suasananya udah dingin, kita sebagai pemimpin harus bisa menghangatkan suasana kayak gitu.
Udah kayak itu aja. Apa Apa sih? sih? Freezer yang itu loh, apa sih? Buat air minum yang panas dingin itu. Dispenser. Bukan freezer atau. Iya, dispenser. Iya. Lanjut kita tanggapi 2 komen lagi. Saran dong. Yang dari atas tadi udah ada kayaknya. Sama yang rekan Rokis terakhir ya nanti. Dari Mas Zen lagi, terus langkah yang seperti apa yang harus dilakukan oleh rekan dan rekanita menghadapi kritikan mengenai kegiatan di bulan suci Ramadan? Alhamdulillah kita nggak pernah dikritik ya bulan ini kayaknya, soalnya programnya ada. Gini ya, kita contohkan aja sih. Kemarin banyak sih umat muslim itu dengan beredarnya surat edaran dari kabupaten bahwasanya kan nggak boleh nih. Iya. Cuman bahwasanya itu kan belum ada, terus jeda beberapa hari kalau nggak salah itu disusul lagi ada surat edaran bahwasanya kita boleh kok melakukan, cuman dengan prosedur tertentu gitu loh, jaga jarak. Kalau di musola sebelah rumah nih ini tetap melaksanakan tarawih. Kita kan nggak ada di zona merah ya, mungkin jadi itu diperbolehkan gitu loh. Terus kemudian cara beribadahnya juga ini jaraknya 1 meter beneran gitu loh. Sajadah sendiri, kemudian dibawa pulang, dan juga sholatnya pakai masker di situ. Sholatnya pakai masker, iya. Dan jamaah yang di sana itu juga bawa hand sanitizer dari rumah gitu. Itu kan kita juga tetap bisa menjalankan ibadah. Cuman kita juga harus waspada dengan cara yang kayak tadi gitu. Nah, ini bisa menjawab tadi, menambahi ya pertanyaan yang dari rekanita Cindy yang dari Rejo itu loh. Oh iya. Mungkin banyak nih ranting-ranting yang lagi dilema, banyak sekali rekanita yang dilarang untuk kumpul-kumpul sama orang tuanya, itu pastilah. Parno gitu ya, lebih besar parnonya kayaknya. Ya, itu mungkin kita bisa memberikan pengertian kepada orang tua kita gitu. Bahwasanya kita bisa menjaga diri dengan prosedur yang ada. Terus kita tetap sehat. Ya, yang tentunya bahwasanya di lingkungan itu bukan zona merah gitu loh. Yang ibaratnya aman dari lalu lalang orang yang dari kayak luar kota ya, itu kan mungkin bisa. Sekarang gitu. kan udah nggak boleh mudik ya, jadi makin aman insya Allah untuk yang di wilayah pelosok kayak Iya. kita. yang mudik pun ini loh di karantina selama 14 hari. Dan itu kalau di desa saya salam nih buat Bebe dan Bumin. Nah, itu beliau Oke lah. itu beliau kayak terjun ke orang-orang yang tadinya mudik. Nah, Langsung kan disamperin gitu iya, ya. langsung disamperin, kemudian dicek secara kontinu. Nah, itu loh. Jadi Jos itu itu kan ini edukasi loh, bisa disebarkan ke orang-orang yang mungkin awam, langsung iku lo kok jobo. Iya, jangan kayak gitu, kasihan. Padahal Kalau kata rekanita Diana tuh, jauhi penyakitnya, jangan Jauhi orang orangnya gitu kan, loh. kasihan. Kasihan. Ya kayak gini loh, kayak masalah gitu ya, kayak masalah sama orang gitu loh ya. Selesaikan masalahnya, jangan selesaikan hubungannya. Bentar, kayak gitu. berat. Kan kasihan tuh, apalagi yang LDR ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir dari rekan Rokis, mau saran dong terkait media pandemi apa ini yang saat ini lebih marak, Nggak kelihatan? yang tidak sesuai fakta dan bikin panik warga. Lalu gimana ya langkah-langkah rekan-rekan kita untuk menyikapi itu semua? Nah, jadi hoax ya, bagaimana caranya ngatasin hoax gitu loh, kita intinya kayak gitu biar nggak bikin panik berlebihan gitu. Yang pasti dari kita dulu ya, kita nggak boleh termakan sama hoax. Ketika kita dapat berita kita harus cari telusuri dulu gitu loh. Kemudian misal nih dari rekanita ya yang ngirim saya tegur lah, jelas rekanita saya tegur, jangan disebarkan lagi. Terus kemudian kalau ada orang yang menampilkan berita itu lagi, kita ingatkan bahwasanya yang sebenarnya bukan kayak gitu loh. Nah, kalau aku pribadi tuh ngelihat berita terkait perkembangan COVID-19 itu 1 hari cuma sekali. Dan itu langsung dari media yang resmi. Iya, gitu loh. memang harus pemerintahan yang resmi. Kalau nggak gitu, aku nanti lihat sana lihat sini malah panik, malah imunku turun, nanti malah Kan terjadi macam-macam. kebanyakan orang sakit itu kan bisa jadi karena Pikiran sugesti, gitu, dari sugesti kita ya. Jadi Bahkan orang panik sembuh juga gitu. bisa loh dari sugesti. Bener Bukan banget. begitu rekanita Diana? Bener banget. Iya kayak gitu. Yang gini ya, kalau yang kita alami, yang kayak kita yang di masyarakat yang di desa,
itu yang paling penting kita mengedukasi orang-orang sekitar yang mungkin tidak pegang gadget, yang orang tua gitu Iya, ya. jadi kan kedengernya Iya, dari dari tetangga tetangga yang itu sudah jadi dibumbuin panik gitu. Udah dibumbui, kasih garam, kasih ladaku, Iya. kasih Nggak- desaku, berita. kita luruskan bahwasanya berita itu nggak seperti itu. Terakhir, Terakhir di sini ya. selesai ya. Soalnya udah mau kita siap-siap buka puasa ya. Iya. Dari rekan Rois nih Kolaknya kita udah. dibelain nih. Kolaknya udah manis gini-gini di rumah. Ini rekan Rocky, sengaja saya tidak mau bertanya terkait kegiatan di bulan Ramadan karena saya yakin PAC IPNU IPPN Kali Tengah sudah memikirkan matang-matang. Terima kasih ya karena Anda tidak menjadi ya, katanya tadi tuh loh suka apa membanding-bandingkan Nggak itu. apa-apa. Karena Buat Anda semangat kita. ya mau memberikan kita positive thinking lah untuk kita. Terus dari rekan Rokis juga nih, masih dari rekan Rokis. Dan untuk yang mengkritik semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, ya Allah. Kita doakan juga buat kita semua semoga kita semua terlindung selalu dari sehat. pandemi ini ya. Ya. Itu nih terakhir. Kok terakhir terus ya Iya, dari ya. tadi? Nah, sebentar ini kayaknya penting nih. Sebuah kritikan itu baik untuk kemajuan bersama, Kak. Jangan dipikir kalau mengkritik itu Oh, ini dari rekan menjatuhkan. Zen ya. Iya. Betul. Iya, jadi memang bagus. jadi gini, menurut saya nih kritik itu ada banyak. Contohnya nih, ada kritik yang membangun, Nah, itu kita ada perlukan. kritik yang menjatuhkan. Jadi Iya. kita mengkritik itu juga harus pinter gitu loh. Jangan jadi orang yang pandai mengkritik tapi dia tidak tahu output dari yang dia kritik itu nantinya seperti apa. Banyak kan orang yang mengkritik hanya asal-asal mengkritik tapi dia tidak mempunyai solusi. Bahkan mengkritiknya itu malah akan membuat kita semakin down. Nah, ini Jadi itu kritik yang salah. Nah, ini- sebenarnya kritik itu nggak semuanya baik menurut saya. Nah, nih, kita tuh. harus bisa mensaring juga gitu loh. Iya. Ini nih banyak sekali dari kita bahkan kita sendiri ya mungkin ya suka nih ngejudge orang ataupun ngejudge sebuah keputusan yang Kamu mungkin tuh, kamu ya tuh, gitu. itu tuh kayaknya nggak baik untuk dilakukan gitu loh. Padahal di balik itu ada sesuatu yang baik loh yang kita nggak tahu gitu loh. Dan untuk orang-orang yang mengkritik monggo nggak apa-apa, itu hak Anda. Asalkan kritiknya membangun. yang gitu. lebih baik kayak gini nih Rekanita, kita mengkritik tapi juga kita bisa memikirkan Solusinya gimana loh. gitu. Jadi nggak asal ngomong. nggak asal nyolong. Jangan jadi tong kosong yang nyaring bunyi. Oke, maaf. Yang tadi kita lanjutin dikit aja karena tadi terjeda karena wifi-nya mati. iya wifi-nya mati. Jadi pesan kesimpulannya yang terakhir aja. Bukan kesimpulan sih ya. Menanggapi yang terakhir tadi itu loh, Tum. Kritik nggak apa-apa, asalkan kritiknya membangun gitu loh. Kalau memang itu buruk, berikan solusi. Jadi kita bukan cuma Iya jadi gitu tong loh. kosong nyaring yang bunyinya gitu kesel loh. kan, yang kesel kayak gini loh, ada orang yang kritik ya. Terus kemudian kalau misal saya mungkin bukan yang dikritik, tapi saya orang yang melihat kritikannya itu Iya. pernah nih bilang kayak gitu. Terus yang kamu mau kayak gimana gitu? Pernah Dia kan? nggak tahu Iya, dia maunya gimana. Gini malahan ya nggak ngurus lah itu kan nggak mau tahu lah, dia nggak mau tahu. Yang penting apa yang dilihat itu menurut dia salah gitu loh, padahal kita harus bisa menilai dulu gitu loh kalau Iya, menurut benar. saya ya. Jadi Kok mungkin itu ya. halo PCI penuh Lamongan di akhir-akhir episode. Terima kasih. Terima kasih udah datang di akhir episode kami sebagai penutup yang indah ya dari PC IPNU Lamongan. Iya. Jadi gitu ya Tum. Kritik gak apa-apa, yang penting kritik membangun dengan cara yang baik, mampu merubah kita menjadi yang lebih baik lagi. Mantap. Ya, yang seperti itu. Oke. Terima kasih karena sudah mengikuti kami sejauh berapa puluh menit ini. Tetap di rumah aja, kecuali nih kalau emang rumahnya deketan kayak kita nih, Gak gak apa-apa apa-apa. lah ya, main-main gak apa-apa. Karena kita juga gak pernah keluar kota atau kemanapun, jadi kita gak ada interaksi sama orang luar. Terima kasih, jangan lupa nantikan episode selanjutnya part 3. Kalau kalian mau usul nih misalkan ya nih tuh misalnya Pematerinya. perwakilan dari DPPO nih tuh Iya, sekalian. Kalau kalian mau usul nih pematerinya yang part 3, ini kan part 2 nih, part 3 siapa, terus temanya apa, kita Boleh. mau bahas apa, boleh. Kalian silakan komen di postingan YouTube ataupun Instagram kami. Pastikan yang video ini nih, video ini besok atau lusa bakalan kita share. Silakan kalian menanggapi di situ, oke? Bisa nih komen-komen di YouTube-nya PAC. Ya, PAC
pelajar NU kali tengah, Iya, pelajar NU pelajaran. kali tengah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share biar kita ilmunya Bisa diserap orang banyak. diserap orang banyak gitu. Oke. Sampai jumpa. Selamat belajar, Berjuang dan bertakwa. Terakhir dari Bapak Kaderisasi Rozak Halo, kata Bapak Rozak itu gini tuh. Ini mungkin kesimpulan dari suudzon yang tadi kita bicarakan. Oke, boleh ya, boleh titipan lagi. Titipan. Gini kata Bapak Rozak. Jangan bersuudzon, cukup curiga aja. Tapi Sebagai sedikit. jaga-jaga. Tapi dikit. Oke, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq Tetap ila semangat. aqwamit thoriq. Assalamualaikum